bahwa pembelajaran merupakan suatu proses jantung dari pendidikan. Dalam pembelajaran ini terdapat suatu interaksi antara guru dengan siswa, di mana guru menyampaikan informasi, pesan atau ide, dan siswa sebagai penerima informasi yang telah diberikan oleh guru. Dengan demikian, pembelajaran sejarah juga setiap disiplin ilmu memiliki karakteristiknya sendiri. Ada beberapa karakteristik pembelajaran sejarah, seperti pembelajaran sejarah mengajarkan tentang kesinambungan dan perubahan, dimana yang kita perlu ketahui bahwa kita ini harus memahami bahwa adanya kesinambungan dari masa lalu yang dimana membentuk masa kini dengan adanya perubahan unsur-unsur nilai dan tataan masyarakat sebagai bentuk dari reinterpretasi dari perubahan zaman. Dengan demikian, setiap perubahan terjadi dalam kurun waktu. Yang kedua yaitu pembelajaran sejarah mengajarkan tentang jiwa zaman, di mana ketika kita mempelajari sejarah secara tidak langsung, berarti kita berusaha memahami tentang bagaimana tindakan manusia sesuai dengan cara pandang dan tata nilai bermasyarakat manusia pada zaman itu. Inilah sebagai contoh di mana kita memahami atau mengajarkan tentang jiwa zaman ketika itu. Yang ketiga, yaitu pembelajaran sejarah bersifat kronologis. Seperti kita ketahui bahwa materi sejarah ini tidak pernah terlepas dari periodisasi dan kronologi, yang dimana periodisasi ini diciptakan sesuai kronologis peristiwa. Dan dalam pembelajaran kronologis ini juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana harus berpikir sistematis, runtut, dan kausalitas. B. Tujuan pembelajaran sejarah. Proses pembelajaran pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Demikian juga pembelajaran sejarah. Di sekolah, pembelajaran sejarah diterapkan agar setiap siswa berpikir secara historis dan memahami akan nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa tersebut, serta menjadikan peristiwa sebagai pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Menurut Ismaun, ada pun tujuan pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami sejarah. Nah, maksudnya di sini adalah siswa mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa sejarah, mampu memiliki kemampuan berpikir secara kritis yang dapat digunakan untuk menguji dan memanfaatkan pengetahuan sejarah, mampu memiliki keterampilan sejarah yang dapat digunakan untuk mengkaji sebagai informasi sampai kepadanya, gunakan untuk menentukan keahlian informasi tersebut. Yang kedua, ada siswa memiliki kesadaran sejarah. Artinya di sini yaitu memiliki kesadaran akan pentingnya dan berharganya waktu untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memiliki kesadaran akan terjadinya perubahan secara terus-menerus panjang kehidupan umat manusia serta lingkungannya. Yang ketiga itu memiliki wawasan sejarah mengandung arti yaitu memiliki wawasan tentang kelangsungan dan perubahan atau continuity and change dalam sejarah sebagai kesatuan 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mampu memiliki wawasan terhadap 3 dimensi waktu sejarah sebagai rangkaian kausalitas sejarah, memiliki kemampuan belajar dan pengalaman sejarah masa lampau, melihat kenyataan sekarang dan mengutamakan pandangan masa depan yang lebih maju dan bermutu baik.